Selamat datang di Herbal Channel. Yang kali ini kita akan membahas mengenai OHT atau obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Obat herbal terstandar, fitofarmaka. Apa itu OHT? Apa itu fitofarmaka? Kalau kita menganalisa mengenai biodiversitas atau biodiversity tanaman obat di Indonesia, Indonesia kaya akan mega biodiversities, kaya akan genetic resources. Indonesia memiliki lebih dari 30.000 mega biodiversities dan merupakan salah satu dari top 5 mega biodiversities yang ada di dunia. Dari genetic resources, khususnya tanaman ini, sudah dikembangkan menjadi traditional knowledge dan diidentifikasi ada medicinal plants atau tanaman obat yang berjumlah 2.670, dan dari medicinal plants ini sudah dikembangkan formula herbalnya atau herbal formulation, hampir 26.000 herbal formulation. Dari traditional knowledge ini kemudian dikembangkan menjadi herbal medicine atau obat yang berdasarkan tanaman yang sudah disetujui oleh BPOM dengan memiliki nomor izin edar marketing license approval yang berjumlah hampir 13.500 item. Pengelompokan obat tradisional dikelompokkan menjadi jamu, kemudian obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Apa itu jamu? Jamu adalah tumbuhan atau hewan atau mineral atau sediaan galenik atau campurannya atau bahan ramuan campuran yang digunakan secara empiris berdasarkan pengalaman turun-temurun. Jadi tidak ada bukti ilmiahnya sama sekali. Kelompok berikutnya adalah obat herbal terstandar atau OHT. OHT ini sudah ada bukti ilmiah di mana khasiat keamanannya sudah dilakukan melalui animal studies atau uji praklinik pada hewan, sudah dilakukan uji toksisitas dan juga uji farmakodinamik. Bahan bakunya berupa ekstrak juga sudah distandarisasi. OHT ini dapat diproduksi oleh industri obat tradisional yang sudah memiliki sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB, atau oleh industri farmasi yang memiliki cara pembuatan obat yang baik berdasarkan fasilitas bersama untuk memproduksi OHT. Sedangkan kelompok yang paling tinggi adalah fitofarmaka. Sudah dibuktikan secara ilmiah khasiat dan keamanannya, baik pada uji praklinik pada hewan, kemudian dilakukan uji klinik pada manusia, di mana bahan bakunya berdasarkan ekstrak yang sudah terstandarisir, demikian juga produk jadinya juga sudah distandarisir. Fitofarmaka ini hanya dapat diproduksi oleh industri obat tradisional dengan sertifikat CPOTB dan juga industri farmasi dengan sertifikat CPOB untuk memproduksi produk jadi yang juga sudah terstandarisasi. Bagaimana klasifikasi obat tradisional di Indonesia? Seperti kami sampaikan tadi, ada 3 kelompok, yaitu pertama jamu, ini dapat berupa simplicia ataupun ekstrak, dapat diproduksi oleh sarana produksi Hukot, Umot, ataupun Iot. Kemudian yang kedua adalah obat herbal terstandar atau OHT dengan logo demikian. Bahan bakunya dari ekstrak yang terstandar dengan marker secara kualitatif, dapat diproduksi oleh
iot dengan CPOTB, dan juga industri farmasi. Fitofarmaka atau dengan ekstrak terstandar, ya, dengan marker yang sudah kuantitatif, di mana produk jadinya juga sudah terstandarisasi, dapat diproduksi oleh iot dengan CPOTB dan industri farmasi. Bagaimana struktur industri obat tradisional di Indonesia saat ini? Klasifikasi industri obat tradisional dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah industri ekstrak bahan alam atau IEBA yang khusus memproduksi ekstrak. Kemudian industri obat tradisional dapat memproduksi semua bentuk sediaan. Kemudian usaha kecil obat tradisional bisa memproduksi semua bentuk sediaan kecuali tablet dan effervescent. Usaha mikro obat tradisional ini hanya bisa memproduksi bentuk sediaan berupa param, tafel, tilis, cairan obat luar, dan sediaan dengan rajangan. IEBA ini jumlahnya ada 12 industri, iot 129, UKOT 708, dan UMOT 356. Jadi sebagian besar pelaku usaha di obat tradisional ini adalah sebagai UKOT dan UMOT. Obat herbal terstandar dan juga fitofarmaka harus memiliki 3 aspek berikut ini, yaitu pertama adalah quality, kedua efficacy, safety. Jadi quality, efficacy, dan safety ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan BPOM, sehingga dengan demikian akan memenuhi persyaratan dalam hal mutu, kemudian khasiat, dan juga keamanan yang sesuai dengan tujuan penggunaan dari OHT dan fitofarmaka. Bagaimana sumber bahan baku untuk OHT dan fitofarmaka? Kebutuhan bahan baku OHT dan fitofarmaka dapat disuplai oleh industri ekstrak bahan alam dalam bentuk ekstrak. Ini dapat digunakan untuk OHT dan juga fitofarmaka. Beberapa industri obat tradisional juga memiliki fasilitas ekstraksi dan fractionation tersendiri, sehingga mereka dapat menggunakan dari internal resources untuk memproduksi OHT dan fitofarmaka. Bahan baku OHT dan fitofarmaka, jadi OHT ini dari ekstrak dengan marker tertentu secara kualitatif dengan Certificate of Analysis. Sedangkan untuk fitofarmaka dapat berupa ekstrak atau fraksinya dengan marker yang sudah ditentukan secara kuantitatif yang juga sudah memiliki Certificate of Analysis. Penelitian dan pengembangan OHT dan fitofarmaka saat ini di Indonesia. Jumlah obat tradisional yang beredar di Indonesia, mulai dari jamu dengan logo seperti ini, berjumlah lebih dari 11.000, kemudian obat herbal terstandar dengan logo seperti ini, baru 71. Dan fitofarmaka dengan logo seperti ini, hanya 24. Jadi dari segi jumlah, OHT dan fitofarmaka ini masih sangat minim. Potensi obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Kalau kita lihat kaskade mulai dari tanaman, simplicia, ekstrak, fraction, bioactive fraction, dan juga active compound, maka mulai dari jamu ini, jamu bisa dengan bahan baku simplicia dan juga ekstrak. Kemudian OHT dan fitofarmaka ini bahan bakunya harus dari ekstrak atau fraksi dari ekstrak. Penelitiannya memang memerlukan expertise yang tinggi yang mungkin tidak dimiliki oleh industri obat tradisional, sehingga perlu kerjasama dengan perguruan tinggi dan institusi yang memiliki resources tersebut agar jamu ini bisa ditingkatkan atau di-upgrade menjadi OHT dan fitofarmaka.
Sehingga perlu adanya kolaborasi antara akademik, bisnis, government, community, dan innovator, atau kolaborasi ABGCI, academic, business, government, community, dan innovator. Mengapa fitofarmaka itu diperlukan? Mengapa OHT diperlukan? Kalau kita melihat slide ini, kalau obat tradisional itu masih sebagai jamu, ya, hanya berdasarkan penggunaan secara empiris, turun-temurun, belum didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, sulit untuk digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan di rumah sakit ataupun di puskesmas. Gap inilah yang perlu diisi. Nah, gap ini dapat diisi, dijembatani dengan OHT dan fitofarmaka, sehingga obat tradisional bisa digunakan oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan, karena OHT dan fitofarmaka ini sudah dilakukan uji preklinik pada hewan dan juga uji klinik pada manusia. Jumlah obat tradisional yang beredar di Indonesia, seperti kami sampaikan tadi, jamu 11.000, OHT masih sangat sedikit 71, fitofarmaka 24. Inilah yang diupayakan bagaimana supaya lebih banyak jamu yang bisa di-upgrade menjadi OHT dan fitofarmaka, sehingga dengan demikian tenaga kesehatan mempunyai banyak pilihan untuk menggunakan OHT ataupun fitofarmaka di fasilitas kesehatan. BPOM sudah memfasilitasi pembentukan dari konsorsium percepatan dan pengembangan fitofarmaka. Sehingga dengan demikian, dengan adanya 6 bidang bahan baku, uji praklinik, uji klinik, pelayanan kesehatan, promosi, kemudian monitoring dan evaluasi, maka penelitian dan pengembangan dari fitofarmaka ini dapat dipercepat dan lebih banyak digunakan di fasilitas kesehatan. Berapa besar biaya penelitian OHT dan fitofarmaka? Memang saat ini belum ada biaya yang pasti, ada variasi antara OHT ataupun fitofarmaka tertentu, maka ini sangat menentukan biaya pengembangannya. Berdasarkan dari penelitian ataupun analisa yang kami lakukan, dapat diestimasikan biaya uji fitofarmaka itu terdiri dari beberapa aspek. Pertama, uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, mungkin juga diperlukan uji toksisitas kronik pada hewan. Kalau ini dilakukan secara lengkap, belum termasuk uji toksisitas khusus, ini sudah diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah. Demikian juga uji farmakodinami pada hewan, ini diperkirakan besarnya 200 juta rupiah. Sehingga uji praklinik ini diperkirakan biayanya sebesar 600 juta rupiah. Kalau uji toksisitas dan uji farmakodinami ini hasilnya baik, maka dapat dilanjutkan dengan uji klinik pada manusia. Oleh karena uji klinik pada manusia ini disarankan untuk tidak langsung head to head, jadi memilih untuk melalui tahapan uji klinik on top, maka pada tahapan ini diperkirakan biayanya akan mengeluarkan biaya sebesar 1,6 miliar. Kalau hasil uji klinik on top ini baik, barulah kita berani untuk melakukan uji klinik head to head yang dibandingkan dengan obat standar, obat konvensional standar, dan ini diperkirakan biayanya 1,6 miliar. Jadi kalau kita sum up, diperlukan biaya sebesar 3,8 miliar. Ini belum termasuk biaya pengembangan formula, uji stabilitas akseleratif, kemudian uji akseleritas stabilitas real time, ya, kemudian juga pengembangan laboratorium lainnya, misalnya ekstraksi, fraksionasi, maka
Kalau itu diperkirakan sekitar 200 juta rupiah, maka total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan satu uji fitofarmaka dalam waktu 1-3 tahun katakan itu memerlukan biaya sekitar 4 miliar rupiah. Oleh karena biaya pengembangan fitofarmaka yang mahal, maka tidak heran kalau fitofarmaka ini lebih banyak diteliti, dibiayai oleh industri farmasi, blue chip industri farmasi ketimbang industri obat tradisional. Apalagi UKOT atau UMOT tidak ada yang memproduksi fitofarmaka. Bisa dilihat di sini blue chip industri farmasi yang sekarang ini banyak meneliti fitofarmaka, Dexamedica terutama, kemudian Kalbe, Temposcan, Kimia Farma, Vapros, Soho, Konimex. Nah, ini yang merupakan tantangan dan juga challenge bagi industri obat tradisional untuk bisa sejajar dengan rekan-rekan mereka dari industri farmasi besar. Kalau kita coba menganalisis bagaimana keunggulan industri farmasi dibandingkan IOT, apalagi UKOT dan UMOT di dalam pengembangan fitofarmaka. Industri farmasi bisa memproduksi jamu berdasarkan bahan baku ekstrak dengan fasilitas bersama, dan mereka memiliki resources yang ekstra karena mereka sudah berpengalaman di dalam memproduksi obat dengan resep dokter, obat bebas atau OTC, mempunyai kemampuan dan resources marketing yang baik, dan juga didukung oleh financial strength yang memadai. Bagaimana dengan IOT? Dari segi pembiayaan mungkin tidak menjadi masalah, tetapi dari segi resources R&D, kemudian marketing, tentunya ini menjadi challenge utama bagi industri obat tradisional saat ini, supaya bisa bersama-sama mensejajarkan dengan industri farmasi. Slide ini menggambarkan komparasi OHT yang diproduksi oleh industri obat tradisional atau IOT dan industri farmasi. Memang sudah cukup banyak industri obat tradisional, ada 11 industri obat tradisional yang memproduksi OHT. Dan kita gembira karena industri jamu Borobudur ini sangat dominan produk OHT-nya, hampir 22. Sedangkan industri farmasi yang lain, industri obat tradisional yang lain, misalnya industri jamu dan farmasi Sido muncul, Itokemindo, kemudian Deltomed Laboratories sekitar 4-5. Bagaimana dengan industri farmasi? Beberapa industri farmasi besar seperti Dexamedica, Temposcan Pacific, Soho, Kalbe Pharma, dan Medix Pharma ini juga sudah memproduksi OHT. Kalau fitofarmaka bagaimana? Industri obat tradisional baru 2 yang memproduksi fitofarmaka, Nyonya Menir dan Royal Medicalim Pharma Lab. Hanya 2 dan 1 fitofarmaka, sangat-sangat sedikit. Sedangkan industri farmasi sudah cukup banyak, yaitu Dexamedica, Veron, Vapros, Kimia Farma, terutama Dexamedica Group yang terdiri dari Dexa dan Veron. Kalau kita coba mengkomparasis dan menganalisis bagaimana peta antara industri obat tradisional dibandingkan dengan industri farmasi dari 7 aspek. Ini aspek yang kita akan analisis, ini industri obat tradisional, IOT, ini industri farmasi. Dari segi akses bahan baku, khususnya ekstrak, tentunya industri obat tradisional sedikit lebih baik, karena ada beberapa IOT yang sudah memiliki juga industri ekstrak bahan alam, jadi bisa mensuplai ekstrak dari internal. Sedangkan industri farmasi masih tergantung dari sources pihak ketiga.
Dari segi kapabilitas dan kompetensi R&D, tentunya industri farmasi lebih baik. Dari segi kapabilitas produksi dapat dikatakan sebanding atau sedikit lebih baik industri farmasi. Nah ini jaringan distribusi ke apotek dan vaskes. IOT 3+, tetapi industri farmasi 5+ atau lebih, karena mereka sudah terbiasa mendistribusikan obat ataupun obat nutrisi ke sarana kesehatan dan fasilitas kesehatan lainnya. Dari segi infrastruktur pemasaran ke tenaga kesehatan dan vaskes, IOT tentunya pengalamannya minim dibandingkan industri farmasi yang memang sehari-harinya bergelut di rumah sakit dan juga di tenaga kesehatan dengan memiliki ratusan bahkan ribuan medical representative yang mengunjungi rumah sakit dan dokter di seluruh Indonesia. Bagaimana dengan akseptansi tenaga kesehatan? Tentunya industri farmasi memiliki banyak dan lebih besar akseptansinya menyangkut image dan trust karena sudah terbiasa memproduksi obat-obat konvensional. Dari segi financial resources, tentunya juga industri farmasi memiliki financial resources yang berlebih, khususnya blue chip yang sudah merupakan public listed company seperti Calbee, Tempuscan Pacific, dan beberapa industri farmasi besar lainnya. Tantangan dan peluang OHT fitofarmaka. Kalau kita melihat pasar farma saat ini yang sekitar 80 triliun, tetapi dengan market growth yang agak stagnan, terutama di era pandemi COVID-19 ini, dan dibandingkan dengan obat tradisional di Indonesia, pasar obat tradisional sekitar 12-13 triliun, tetapi dengan pertumbuhan yang relatif stabil. Diperkirakan 8-10% per tahun, walaupun pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Jadi pasar fitofarmaka dan OHT ini menjadi perhatian bagi industri farmasi besar untuk masuk juga ke OHT dan fitofarmaka. Penggunaan obat tradisional saat ini bisa digunakan secara promotif, bisa juga secara preventif dan kuratif. Masih sangat besar dominan penggunaan jamu untuk promotif dan preventif, hampir 70%. Sedangkan pemakaian kuratif untuk OHT dan fitofarmaka ini sekitar 22%. Beberapa produk OHT menguasai pasar saat ini, terutama di pasar obat masuk angin. Nah, selain promotif, preventif, dan kuratif, juga ada pemakaian di kosmetik sekitar 7%. Bagaimana peran OHT dan fitofarmaka? Apakah sebagai komplementer atau sebagai alternatif? Kalau sebagai alternatif, tentunya OHT dan fitofarmaka masih belum bisa menggantikan sepenuhnya obat-obat konvensional. Pertama dari segi khasiat, juga dari segi jumlah obat yang sudah tersedia. Jadi untuk menggantikan obat konvensional masih sangat jauh, kecuali kalau pengembangan fitofarmaka ini sangat agresif sehingga dalam waktu singkat bisa ditemukan dan dikembangkan OHT dan fitofarmaka baru, maka tentunya ada peluang untuk meningkatkan penggunaan OHT dan fitofarmaka ini di sarana kesehatan dan tenaga kesehatan. Tetapi untuk menjadi alternatif, ini menjadi challenge yang sangat besar. Namun kalau digunakan sebagai komplementer, sebagai conjunction therapy ataupun adjuvan terapi, fitofarmaka dan OHT ini mempunyai peluang lebih besar untuk digunakan bersama-sama dengan obat-obat konvensional.
Potensi OHT dan fitofarmaka sangat didukung oleh Badan POM RI, kemudian juga Kementerian Kesehatan, dengan adanya Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional yang mengencourage, mempromosikan penggunaan OHT dan fitofarmaka di kalangan tenaga kesehatan dan di fasilitas kesehatan. Demikian juga di bawah Direktorat Produksi dan Distribusi Kefarmasian, disediakan alokasi dana untuk penggunaan OHT dan fitofarmaka di puskesmas dan rumah sakit umum pemerintah. Dan diharapkan dengan dimasukkannya OHT dan fitofarmaka ini pada formularium tradisional nasional ataupun di BPJS Fornas, maka peluang OHT dan fitofarmaka di masa mendatang itu sangat besar. Karena fitofarmaka ini masuk ke pasar yang lebih besar, tentunya akan berkembang, sehingga dengan demikian ini akan lebih mengencourage industri obat tradisional ataupun industri farmasi untuk mengembangkan OHT dan fitofarmaka. Bagaimana dengan prospek dan peluang OHT dan fitofarmaka? Kalau OHT dan fitofarmaka sudah memiliki kualitas yang baik, efikasi yang baik, safety yang baik, atau QS yang baik, kemudian secara klinik sudah terbukti, clinically proven, apalagi kalau sudah masuk di dalam formularium obat tradisional nasional, Fornas, sudah digunakan di BPJS dan herbal clinics, maka diharapkan di masa mendatang medical acceptance atau penerimaan di kalangan tenaga medis ini akan menjadi lebih baik. Demikian juga patient acceptance, penerimaan masyarakat untuk obat tradisional, OHT dan fitofarmaka ini akan lebih baik, sehingga dengan demikian secara integratif OHT dan fitofarmaka ini mempunyai prospek yang baik di masa mendatang. Kita melihat saat ini ada beberapa kelompok tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan yang sudah menggunakan OHT dan fitofarmaka. Ada Persatuan Dokter Herbal Indonesia atau PDHI, ada Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia atau PDPOCI, Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia atau PDHMI, Persatuan Kedokteran Komplementer dan Herbal Indonesia atau PKKHI. Nah, semuanya ini bisa mengencourage ataupun menginisiasi penggunaan OHT dan fitofarmaka ini di rumah sakit dan di puskesmas. Bagaimana analisis komparatif biaya pengobatan OHT, fitofarmaka dibandingkan dengan obat konvensional? Pertama, kita coba untuk membandingkan cost of treatment untuk OHT ataupun fitofarmaka yang digunakan untuk chronic disease atau sebagai multiple dose. Ini adalah produk, kemudian harga per tablet, dosage regimen, sehingga kita bisa hitung cost per day, kemudian cost per month, karena ini digunakan sebagai chronic disease, kita ambil batasan 1 bulan saja, ini indeksnya. Metformin sebagai obat konvensional, drug of choice untuk diabetes mellitus tipe 2, price per tabletnya Rp250. Dosage regimennya 3 kali 1, sehingga cost per day-nya adalah 750, dan cost per month 22.500. Ini kita sebut indeksnya 100. Sedangkan fitofarmaka OAD 50 atau oral antidiabetik 50, price per tabletnya 5.000, dosage regimennya 1 kali 1 atau once a day, OD, cost per day-nya 5.000, cost per month-nya 150.000. Dibandingkan dengan metformin, ini 666 indeksnya, atau hampir 7 kali lebih mahal. Sedangkan fitofarmaka oral antidiabetik 100, ini price per tabletnya 12.000, 1 kali 1, sehingga cost per day-nya 12.000, tetapi cost per month-nya sudah 360.000.
dibandingkan dengan metformin, ini sudah indeksnya 1.600 atau 16 kali lebih mahal dibandingkan metformin. Bagaimana dengan cost of treatment untuk single dose for painkiller, ya, analgesic? OTC painkiller yang banyak digunakan saat ini, price per tabletnya 450, sehingga cost per unitnya 450, ini indeksnya 100. Salah satu herbal painkiller 1, ini harganya 1.250, indeksnya 277, hampir 3 kali lebih mahal. Kemudian herbal painkiller 2, harga per tabletnya 3.000, ini indeksnya 666 atau hampir 7 kali lebih mahal. Nomenklatur. Saat ini jamu sudah diusulkan ke UNESCO untuk menjadi salah satu warisan budaya Indonesia. Karena kita khawatir jamu ini bisa juga diklaim oleh negara tetangga kita, dan ini menjadi challenge bagi kita untuk memenangkan jamu ini sebagai satu-satunya warisan budaya dari Indonesia. Kalau kita melihat seperti yang sudah dijelaskan pada awal, pengelompokan obat tradisional itu pertama adalah jamu yang digunakan secara empiris, tidak ada bukti ilmiahnya, jadi berdasarkan turun-temurun. Kalau jamu ini dilakukan uji prekliniknya pada hewan atau preclinical studies pada hewan, apakah itu uji toksisitas dan uji farmakodinamik, maka bisa di-upgrade menjadi obat herbal terstandar. Definisi OHT ataupun obat herbal terstandar ini tidak ada di dunia lain, hanya ada di Indonesia, dan ini tidak ada yang mempermasalahkan. Kalau OHT ini diteliti lebih lanjut pada manusia, dilakukan uji klinik, maka hasilnya baik, akan bisa di-upgrade menjadi fitofarmaka. Fitofarmaka ini lebih populer dengan fitomedicine atau fitofarmaceutical. Jadi dari jamu, OHT, fitofarmaka. Pada OHT dan fitofarmaka ini tidak ada kata jamunya. Nah, sebagai alternatif, saya mengusulkan kalau jamu ini bisa dipakai pada jamu terstandar ataupun jamu farmaka. Jadi asal mulanya kan jamu. Jamu dilakukan uji praklinik pada hewan, uji toksisitas, uji farmakodinamik, bisa di-upgrade menjadi jamu terstandar. Kalau kita klaim sebagai jamu terstandar, apakah ada yang mempermasalahkan? Saya kira tidak. Tinggal nanti bagaimana nomenklatur ini bisa disinkronisasikan dan direvisi. Kalau jamu terstandarnya sudah dilakukan uji klinik, bisa di-upgrade menjadi jamu farmaka. Karena dari kata awalnya memang jamu. Dari jamu juga bisa langsung menjadi jamu farmaka kalau pada saat yang bersamaan secara paralel dilakukan uji praklinik pada hewan, uji toksisitas dan uji farmakodinamik. Kemudian kalau hasilnya baik bisa dilanjutkan dengan uji klinik sehingga nanti bisa didapatkan jamu farmaka. Jadi jamu terstandar, jamu farmaka. Apakah dengan adanya nomenklatur yang banyak dibicarakan saat ini sebagai OMAI atau obat modern asli Indonesia, OMAI itu akan lebih di-accept oleh tenaga kesehatan, lebih di-accept oleh fasilitas kesehatan, tidak menjamin, karena OMAI juga terdiri dari OHT dan fitofarmaka. Yang penting adalah apakah itu menggunakan kata jamu atau dengan kata modern yang lain. Dokter, tenaga kesehatan, perawat, ataupun fasilitas kesehatan sangat rasional di dalam memilih dan menggunakan obat. Kalau jamu itu sudah memiliki khasiat yang baik, aman, kualitasnya baik, ya, sudah dilakukan uji praklinik pada
hewan dan juga dilakukan uji klinik pada manusia, tentunya ini menjadi dasar pertimbangan bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan jamu terstandar dan jamu farmaka untuk pasiennya. Jadi tidak perlu ada kata-kata yang lain yang bertujuan untuk lebih meyakinkan tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatan. Mudah-mudahan jamu terstandar dan jamu farmaka ini bisa diterima sehingga dengan demikian bisa digunakan sebagai nomenklatur yang baru. Kesimpulan dan saran. Pemilihan OHT dan fitofarmaka harus mempertimbangkan kelas terapi, besarnya pasar kelas terapi tersebut, tingkat kompetisi, serta harga yang bersaing. Sehingga pemilihan sintesia yang tepat dalam hal harga, mudah didapat dengan harga yang ekonomis, merupakan kata kunci untuk menghasilkan produk OHT dan fitofarmaka dengan harga yang terjangkau dan bersaing. Kalau kita memilih jenis tanaman yang langka, sulit didapat, harganya mahal, tentunya ini akan mempengaruhi harga OHT dan fitofarmaka yang dihasilkan. Kalau harga OHT dan fitofarmakanya sampai 20 kali atau 50 kali lebih mahal dari obat konvensional yang ada saat ini, tentunya ini menjadi kendala untuk penggunaannya oleh tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Kedua, industri obat tradisional harus secara strategis menentukan apakah akan berbisnis di segmen produk promotif dan preventif, atau juga akan masuk ke segmen kuratif dengan produk OHT dan fitofarmaka. Jadi harus benar-benar siap, karena tantangannya besar, walaupun peluangnya juga menjanjikan. Ketiga, industri obat tradisional perlu mempertimbangkan untuk mengalokasikan dana investasi marketing yang memadai untuk melakukan aktivitas promosi ke tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan apabila memutuskan untuk mengembangkan produk OHT dan fitofarmaka. Karena tingkat keberhasilannya bukan hanya berhasil mengupgrade jamu menjadi OHT dan fitofarmaka atau jamu terstandar dan jamu farmaka, tetapi bagaimana kita bisa memasarkannya dengan baik dan banyak digunakan oleh tenaga kesehatan dan juga di fasilitas kesehatan. Keempat, yang terakhir adalah penelitian dan pengembangan OHT dan fitofarmaka memerlukan kolaborasi tenaga ahli yang kompeten untuk uji praklinik dan juga uji klinik, serta memerlukan biaya yang besar sehingga perlu kolaborasi dengan kemitraan ABGC. Terima kasih. Mudah-mudahan informasi dan pembahasan yang ringkas ini dapat memberikan wawasan dan insight baru bagaimana kita dapat mengembangkan OHT ataupun obat herbal terstandar dan fitofarmaka ini di Indonesia, sehingga pada saatnya kita bisa mandiri dalam bahan baku obat, terutama bahan baku obat yang berasal dari alam. Terima kasih. Salam. Selamat bertemu kembali di Jamu Channel. Kali ini kami akan mensosialisasikan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang pembentukan Komisi Nasional Saintifikasi Jamu tanggal 30 November 2020 yang lalu. Sebagian informasi ini dikutip dari Jamu Digital edisi 6 Desember 2020. Selamat mengikuti. Ini adalah klinik saintifikasi jamu, rumah riset jamu, Hortus Medicus,
Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu. Saintifikasi jamu. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 30 November 2020. Tidak ada perbedaan tugas dan fungsi Komnas Saintifikasi Jamu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 30 November 2020 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 296 Menkes SK 8 2013 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu pada tanggal 26 Agustus 2013 yang lalu. Ini adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 296 Menkes SK 8 2013 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu 26 Agustus 2013. Saat ini, Pusat Klinik Saintifikasi Jamu, Rumah Riset Jamu, dan Hortus Medicus bertempat di Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu. Di klinik saintifikasi jamu ini, pasien yang datang di klinik diberikan ramuan jamu untuk pasien yang datang ke klinik sesuai dengan keluhan penyakitnya. Ketua Dr. Andes Budiman Gunawan Apoteker, Mars. Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, menunjuk Dr. Andes Budiman Gunawan Apoteker, Mars, sebagai Ketua Komisi Nasional Saintifikasi Jamu. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK 0107 Menkes 9848/2020 tentang Komisi Nasional Saintifikasi Jamu yang ditandatangani pada tanggal 30 November 2020 yang lalu. Selamat untuk Bapak Budiman Gunawan sebagai Ketua Komnas Saintifikasi Jamu yang baru. Komnas Saintifikasi Jamu ini seperti pada surat keputusan Menteri Kesehatan sebelumnya terdiri dari dua bidang. Bidang pertama adalah bidang pra-pelayanan atau ketersediaan, kontinuitas bahan uji, dan distribusi dengan 13 anggota. Kemudian yang kedua adalah bidang pelayanan yang merupakan bidang penelitian berbasis pelayanan yang terdiri dari 14 anggota. Wewenang dan tugas. Tidak ada perbedaan wewenang dan tugas dari surat keputusan Menkes yang lama dengan surat keputusan Menkes yang baru. Yang pertama adalah membina pelaksanaan saintifikasi jamu. Kedua, meningkatkan pelaksanaan penegakan etik penelitian jamu. Ketiga, menyusun pedoman nasional berkaitan dengan pelaksanaan saintifikasi jamu. Keempat, mengusulkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan bahan jamu, khususnya segi budidaya, formulasi, distribusi, dan mutu serta keamanan yang layak digunakan untuk penelitian. Kelima, melakukan koordinasi dengan peneliti, lembaga penelitian dan universitas, serta organisasi profesi dalam dan luar negeri, pemerintah maupun swasta di bidang produksi jamu. Membentuk jejaring dan membantu peneliti dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang melakukan praktik jamu dalam seluruh aspek penelitiannya. Ketujuh, membentuk forum antar tenaga kesehatan dalam saintifikasi jamu. Tugas yang keenam dan ketujuh ini sangat strategis karena beririsan dengan tenaga kesehatan dan juga dengan fasilitas kesehatan. Kedelapan, memberikan pertimbangan atas proses dan hasil penelitian yang aspek etik, hukum dan metodologinya perlu ditinjau secara khusus kepada pihak yang memerlukannya. Kesembilan, melakukan pendidikan berkelanjutan meliputi pembentukan dewan dosen, penentuan dan pelaksanaan silabus dan kurikulum, serta sertifikasi kompetensi. Yang ke-10, mengevaluasi secara terpisah ataupun bersamaan
Hasil penelitian pelayanan termasuk perpindahan metode, upaya antara kuratif dan non-kuratif, hasil penelitian pelayanan praktik dan klinik jamu. Poin yang strategis pada tugas yang ke-9 ini adalah Dewan Dosen dan silabus. Apakah ini dimaksudkan untuk menyusun silabus mengenai obat tradisional ataupun jamu di Fakultas Kedokteran dan Farmasi? Kita tunggu jabaran nantinya. Ke-11, mengusulkan kelayakan hasil penelitian menjadi program sinergi, integrasi dan rujukan pelayanan jamu kepada Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Ke-12, membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi atau kabupaten kota. Ke-13, memberikan rekomendasi perbaikan dan berkelanjutan program saintifikasi jamu kepada Menteri. Dan yang ke-14, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Menteri. Komisi Nasional Saintifikasi Jamu ini di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi dan kabupaten atau kota, hal ini tentunya terbuka peluang untuk bekerja sama dengan berbagai organisasi dan khususnya dapat bekerja sama dengan pengurus pusat GP Jamu ataupun pengurus daerah GP Jamu yang ada di seluruh Indonesia. Mari kita bekerja sama untuk melaksanakan tugas yang ada pada nomor 12 ini, yaitu membina Komisi Daerah Saintifikasi Jamu di provinsi ataupun kabupaten kota. Sekali lagi, selamat dan congratulations untuk Ketua Komisi Nasional Saintifikasi Jamu yang baru, Dr. Andes Budiman Gunawan, Apoteker Mars. Semoga sukses. Semoga klinik saintifikasi jamu yang ada di Balai Besar Pusat Penelitian Tanaman Obat dan Obat Tradisional di Tawangmangu ini dapat dibangun di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dengan demikian klinik saintifikasi jamu, rumah riset jamu ini dapat berkembang dan menjadi trigger untuk peningkatan penggunaan jamu saintifikasi ataupun saintifikasi jamu pada pengobatan masyarakat secara nasional. Selamat dan sekali lagi congratulations. Thank you. Selamat bertemu kembali di Jamu Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ketumbar atau koriander atau Coriandrum sativum. Apa manfaat dari ketumbar, khususnya untuk penyumbatan jantung dan wasir atau ambeien? Mari kita simak dan selamat mengikuti. Saya Apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo, SAMSC, Pharmacist, Drug Consultant, Cosmetic Safety Assessor, and Medical Pharmacologist. Apakah benar ketumbar dapat mengatasi penyumbatan pembuluh darah arteri koronaria jantung? Mari kita bahas dengan seksama. Apa itu ketumbar? Ketumbar atau koriander atau Coriandrum sativum adalah tumbuhan rempah-rempah yang sangat populer. Bijinya kecil, berdiameter 1-2 mm. Ketumbar mempunyai aroma yang khas. Aroma ini disebabkan oleh komponen utama minyak atsiri, yaitu linalol. Apa kandungan aktif dari ketumbar? Ketumbar mengandung minyak atsiri dengan zat aktif utamanya adalah 37-dimetil 1,6-oktadien-3-ol atau linalol. Apa manfaat dari ketumbar? Ketumbar bermanfaat untuk mengobati sumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria,
dan juga dapat menurunkan kolesterol. Dapat mengobati wasir, disfungsi ereksi, ataupun lemah syahwat, atau impotensia, dan juga bisa sebagai karminatif untuk masuk angin. Dapat juga digunakan untuk penderita diabetes dan gangguan pencernaan, serta meningkatkan imunitas tubuh. Penyempitan pembuluh darah jantung. Penyakit arteri coronary artery disease atau CAD adalah jenis penyakit jantung yang paling umum dan sering juga disebut penyakit jantung koroner atau CAD. Terjadi ketika arteri yang mensuplai darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit. Penyumbatan arteri koroner ini dapat menyebabkan angina, aritmia, dan gagal jantung. Apakah manfaat ketumbar untuk jantung? Apakah ketumbar bisa membantu mengatasi penyumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria? Ketumbar dapat membantu mengatasi penyumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Bukti menunjukkan bahwa fitochemical dalam ketumbar dapat melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketumbar dapat menurunkan faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol LDL ataupun kadar kolesterol buruk, dan dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Minumlah coriander tea atau cairan rendaman air dengan biji ketumbar secara rutin agar dapat menghancurkan sumbatan atau plak dan melancarkan pembuluh darah di jantung. Caranya cukup mudah. Ambil ketumbar 1 hingga 2 sendok teh, rendam dengan air panas kira-kira 250 ml atau 1 gelas di dalam termos kecil, dan tunggu hingga 30 menit. Saring dan minumlah secara teratur setiap hari dan disarankan pada malam hari sebelum tidur. Apakah clopidogrel acetosal dihentikan? Apakah obat antiplatelet yang digunakan saat ini seperti clopidogrel, ticagrelor, dan acetosal 80 atau 100 mg perlu dihentikan? Tidak. Penggunaan teh ketumbar atau coriander tea adalah sebagai terapi tambahan atau adjuvan atau conjunction therapy. Jadi, jangan dihentikan. Ketumbar dan wasir. Wasir dapat dialami oleh wanita atau pria pada usia lebih dari 50. Statistik menunjukkan pria atau wanita pada usia di atas 50, hampir 50% menderita wasir, apakah itu wasir grade 1, grade 2, atau grade 3 maupun grade 4. Ketumbar dapat mengatasi sembelit atau konstipasi yang merupakan penyebab wasir. Juga dapat bersifat sebagai analgesik untuk mengurangi rasa sakit pada wasir. Penggunaan antiplatelet seperti clopidogrel dan acetosal pada penderita wasir sering menjadi faktor penyulit karena bisa menyebabkan perdarahan yang berlebihan pada saat defekasi. Apakah ketumbar dapat meningkatkan imunitas tubuh, terutama pada era pandemi COVID-19 saat ini? Ketumbar sebagai imunomodulator dapat meningkatkan imunitas ataupun kekebalan tubuh. Hal ini karena ketumbar mempunyai efek antioksidan yang tinggi dan antiinflamasi. Antioksidan dan antiinflamasi ini berperan di dalam efek imunomodulator. Semoga informasi dan pembahasan mengenai ketumbar ini bermanfaat bagi Anda semua, khususnya penderita jantung koroner, pasca pemasangan ring jantung ataupun PCI atau percutaneous coronary intervention. Semoga bermanfaat. Thank you.